حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirri sari fi sa'iril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi nur. Nawaitu ta'allum wa ta'alim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa'ah wa intifa' wa ifada wa istifadah wa hadha ala tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ittiba'a wajhillahi wa maradihi wa qurbihi thawaba subhanahu wa ta'ala. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Radiyallahu anhum wa qala radiyallahu anhu. Wa'alamu ma'asyiral ikhwan ja'alana Allah wa iyyakum minal qawwamina bil qisti al-amirina bihi anna al-amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar min a'zami sya'iriddin. Bab amal ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Itu kita memasuki bab memerintahkan dengan kebaikan dan melarang daripada kemungkaran. Ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kami dan engkau daripada orang-orang yang selalu menegakkan dengan keadilan dan untuk selalu menyahut di dalam bentuk kebaikan. Sesungguhnya al-amar ma'ruf memerintahkan untuk kebaikan, wan nahyi 'anil munkar dan mencegah daripada kemunkaran, min a'zami sya'iriddin, di antara yang paling penting di dalam menjalankan agama. Yaitu seseorang menjalankan daripada agama Islam, dia harus mempunyai peran di dalam agama itu untuk memerintahkan kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran setiap daripada individu. Wa ahammu muhimmati 'alal mu'minin, dan amar ma'ruf nahi munkar ini juga di antara yang penting, di atas yang penting atas seorang daripada mukminin, orang yang beriman. Wa qad amara Allah bidzalik fi kitabihi wa 'ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam wa hassa 'alaihi wa raghaba fihi wa shaddada fi tarkihi. Dan juga telah memerintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan itu amar ma'ruf nahi munkar banyak sekali di dalam daripada Al-Quran. Firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala ala lisan, atas melalui daripada lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah utusan Allah untuk menganjurkan dan selalu daripada mendorong membahas dengan daripada di dalam, yaitu di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian dan Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya mengecam atau mengancam orang yang meninggalkan daripada amal ma'ruf nahi munkar. Faqala ta'ala, di antara firman Allah Subhanahu
ulaika humul muflihun. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah berfirman, jadilah, hendaklah kalian menjadi di antara kalian, yaitu suatu umat yad'una ilal khair, yang selalu menyeru untuk kebaikan, mengajak daripada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan dengan kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada perbuatan munkar. Ulaika humul muflihin, maka orang-orang itulah daripada mereka orang-orang yang muflihin, yang beruntung dalam dunia dan juga daripada akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum, kalian, khaira ummatin, sebaik-baik daripada umat manusia, ukhrijat linnas, yang telah dikeluarkan di antara daripada sekian banyak manusia, mulai Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah Isa. Banyak sekali daripada umat-umat, akan tetapi yang paling baik di antara mereka semuanya dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad memiliki 3 sifat. Pertama, ta'muruna bil ma'ruf, selalu mengajak kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan selalu mencegah daripada kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Syarat menjadi masuk sebaik-baik daripada manusia memiliki 3 daripada sifat. Tanpa 3 ini tidak akan bisa masuk dia. Tanpa 3 ini dia tidak akan masuk tergolong daripada tersebut. Jadi hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ya dakwah, kemudian menganjurkan kebaikan dan juga mencegah daripada kemungkaran, ini adalah sangat penting di dalam agama. Dan ini hendaknya setiap individu per orang daripada kita memiliki daripada hal tersebut. Dakwah ila Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalla ala khair kafa'ili, orang yang menunjukkan kebaikan maka dia semisal dapat pahala daripada orang yang mengerjakan. Kita mengajak daripada orang untuk berbuat baik, maka sama saja kita daripada mengerjakan perbuatan baik tersebut. Contoh, anggap iktikafnya kita sekarang hadirin, itu kita sekarang lagi iktikaf sambil membaca kitab atau belajar daripada ilmu daripada Habib Al-Imam Abdullah Al-Haddad. Nabi SAW bersabda, di antaranya banyak sekali fadilah ilmu, yaitu terutama khususnya ketika seorang, kata Nabi SAW, hadir ada di majelis ilmu, itu saat, meskipun sesaat, afdal min alfi rakaat, lebih afdal dia ketimbang sholat daripada 1000 rakaat. Wa afdal min iyadil marid, dan dia lebih afdal mengunjungi 1000 orang sakit. Wa afdal huduri alfi janazah, dan dia lebih afdal daripada hadir 1000 daripada jenazah. Masing-masing sholat, menghilangi orang sakit, kemudian hadir jenazah, ini memiliki fadilah keutamaan yang sangat besar sekali. Ini ketika duduk di majelis ilmu satu mendapatkan 3000, bahkan lebih afdal. Alhamdulillah. Kemudian kalau
kita mengajak daripada misal istri kita, suami kita, atau anak kita, atau misal jiran, tetangga, atau siapapun kita ajak, kemudian kalau dia mau duduklah iktikaf di sini juga, maka kita mendapatkan 3.000 fadilah tersebut, dan orang yang kita ajak mendapatkan juga daripada 3.000. 3.000 tanpa mengurangi pahala orang yang kita ajak. Artinya dakwah ini adalah merupakan satu hal yang paling cepat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib Ali mengatakan dalam kalamnya, tidak ada yang lebih menghibungi, menyukai menghibungi daripada hati baginda Nabi Muhammad SAW, kecuali dia jalannya melalui dakwah. Selalu mengajak orang untuk kebaikan, selalu mengajak daripada orang untuk meraih dengan cepat daripada kebaikan tersebut. Nabi SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, sebab sebaik-baik manusia itu adalah daripada paling manfaatnya daripada manusia tersebut. Jadi dakwah ini hendaknya daripada kita melakukan atau menyontoh Nabi Muhammad SAW di dalam semuanya, di dalam daripada perilaku, sifat, dan juga daripada ucapan. Dakwah bukan hanya orang yang pakai mikrofon, dakwah bukan hanya orang yang ada di mimbar, dakwah bukan hanya orang yang pakai sorban, dakwah bukan hanya di masjid, akan tetapi dakwah itu siapapun, dimanapun, dalam keadaan apapun, dia bisa berdakwah ilallah, untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ilmu daripada ustaz, maka dengan ilmunya dia berdakwah. Kalau dia adalah daripada jabatan, dengan jabatannya itu dia berdakwah. Jika dia pengusaha, maka dengan hartanya itu dia daripada berdakwah. Jika dia daripada orang biasa, maka dengan jiwa dan tutur katanya dia daripada berdakwah. Hadirin, berdakwah itu tidak harus dituruti. Saya ini sudah ngajak sama keluarga, kawan, kadang sama sekali yang mengasihi. Hadirin, kita berdakwah mengajak orang untuk kebaikan bukan berarti harus kita diturut. Sebab kewajiban kita adalah mengingatkan, mengajak mereka tentang dia mau mengasihi atau kada, itu bukan wewenang kita lagi. Sebab itu hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menyampaikan kebenaran, setelah mau diterima atau tidak, itu adalah hidayah tergantung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan kita, Nabi SAW bersabda, "Uridat alayya al-umam faja'ala yamurru an-nabi ma'ahu rijal wan nabi ma'ahu rajulan wan nabi ma'ahu rahtun wan nabi laisa ma'ahu ahad." Ditunjukkan kepadaku, kata Nabi SAW, yaitu sebuah daripada umat-umat nanti di hari kiamat itu disuruh umat-umat yang sangat banyak. Wan nabi, dan mereka itu jalan, ada nabi yang berjalan itu cuma sama orang satu. Wan nabi ma'ahu rajulan, dan nabi anbiya itu kan ada banyak, 121.000. Dan nabi ada yang cuma sama 2 orang. Wan nabi ma'ahu rahtu, dan ada yang banyak. Kemudian wan nabi laisa ma'ahu ahad, dan ada seorang nabi nanti di hari kiamat yang sendirian. Artinya apa? Ada nabi yang cuma 1 orang yang mengasihi selama dakwahnya, selama hidup. Ini nabi, hadirin, dakwahnya pakai mukjizat. Para anbiya itu pakai mukjizat.
seumur hidup itu cuma satu pengikutnya. Ada yang dua kata Nabi, ada yang banyak. Yang paling banyaknya nanti adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita di dalam sana ya. Gerombolan umatnya Nabi Muhammad paling banyak. Wan Nabi laisa ma'ahu ahad. Dan ada juga Nabi, kata Nabi kita Muhammad SAW, nanti di hari kiamat yang sendirian menghadap Allah, tidak memiliki satu pun umat. Pertanyaannya, apakah Nabi itu atau daripada yang orang dakwah ada yang mengikutinya gagal? Tentu tidak. Ini jadi Nabi, tetap derajatnya daripada Nabi, para Anbiya. Yang gagal itu yang kada dakwah. Berarti kada cerita gagal di dalam dakwah itu kada ada hadir. Yang gagal itu adalah orang yang tidak dakwah, tidak mengajak siapapun untuk kebaikan. Itulah orang yang gagal. Jadi adapun daripada orang mau dia mengasih, mau dia menolak, mau dia apapun, tetap kita ajak. Tetap daripada kita ajak. Sampai kapan? Kalau ada dia yang meninggal, kita yang sampai mati sudah. Pokoknya ngajak selalu kepada untuk manusia dalam kebaikan. Intinya seperti itu. Sampai kapan? Ya kada mereka yang meninggal, ya kita yang meninggal. Artinya sampai nanti daripada akhir, tetap ajak. Tetap daripada ajak. Jangan putus asa. Jangan daripada putus asa. Tetap daripada mengajak. Habib saya ini misalnya belum bersih, masih rigat, masih kayak gini, mau ngajak kebaikan, supan lebih baik misalnya. Supan inilah saya sendiri kelakuan masih kayak gini. Hadirin, orang dakwah, orang mengajak kebaikan itu tidak harus bersih. Kalau syaratnya dakwah itu bersih, maka setelah Nabi SAW meninggal, tidak ada yang berhak untuk dakwah. Kenapa? Setiap manusia pasti memiliki dosa, pasti ada kotornya. Kecuali Nabi SAW yang maksum, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Nabi tidak ada orang yang boleh berdakwah. Kenapa? Sebab ringan semua. Sebab manusia antara satu dan lain pasti dia memiliki dosa. Kada mungkin kada. Artinya bukan dakwah itu harus bersih dulu, kada. Sampai ada makalah seperti ini. Ada muridil kas la yanha julasa. Kepada penuang khamar, tukang penuang khamar, hendaknya dia selalu mencegah orang yang mau minum khamar. Ibarat ada orang tukang menuangkan daripada minuman khamar, minuman air keras, maka hendaknya dia tetap untuk selalu berdakwah supaya orang kadada yang minum. Dipaham? Sampai seperti itu daripada anjuran kita untuk berdakwah. Pokoknya kita selalu mengajak umat dan menuntut tentunya diri sendiri untuk daripada jalan daripada kebaikan. Semua aspek masuk ya. Ya tadi itu, yang ustaz pakai ilmunya, yang polisi kah, punya jabatan TNI kah, dewan kah, apapun, menteri kah, atau pengusaha, bos ini, bos, tetap mengajak daripada kebaikan di dalam semua. Setelah daripada kita selalu berdakwah, kemudian kok ada hasilnya daripada daerah kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jika satu desa atau satu daerah itu beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim barakat minas sama'i wal ardh, maka kami akan buka pintu keberkahan daripada langit dan juga bumi. Daripada tumbuh-tumbuhan menjadi panen lancar, dalam daripada kehidupan sosial kita aman, damai, kada ada yang berbuat mungkar, kada ada pembunuhan,
kadada daripada kriminal, kadada khamar, kadada narkoba, kadada macam-macam. Sebab itu semua adalah daripada a'malus syaitan. Ketika kita menjaga itu, maka lingkungan akan menjadi baik dan Allah menjadi daripada ridha, kemudian diberkahi daripada setiap daripada kita. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala selalu mengajak kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, ulaika humul muflihun. Maka orang-orang itulah mereka daripada yang beruntung dia dunia dan juga daripada akhirat. Nah, wa qala ta'ala wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna ash-shalata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhahumullah innallaha 'azizun hakim. Allah berfirman, orang-orang mukmin laki-laki dan juga perempuan wanita, sebagian di antara mereka penolong di antara sebagian mereka, saling menolong. Mereka itu selalu menolongnya dengan apa? Ya'muruna bil ma'ruf. Kalau ada tidak tahu, diberitahu dengan kebaikan. Kalau ada yang membuat atau daripada yang melakukan keburukan, wa yanhauna 'anil munkar, dicegah, dibilangi. Mukminin atau mukminat, perempuan, laki-laki semuanya. Ada yang ingin kebaikan, kita bantu. Ada yang mau mengerjakan keburukan, kita cegah. Kemudian wa yuqimunas shalah, selalu mendirikan daripada sholat, perhatian. Wa yu'tuna zakat, membayar daripada zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulah, dan selalu mengasihi, nurut kepada Allah dan Rasulullah dan para utusan Allah, terutama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ulaika, maka mereka sayarhamuhumullah, akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dilindungi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha 'azizun hakim. Wa qala ta'ala lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labi'sa ma kanu yaf'alun. Allah berfirman, telah melaknat orang-orang yang kafir. Allah melaknat orang-orang yang kafir min bani Israil, daripada bani Israil, ala lisan Dawud wa Isa bin Maryam, atas lisan daripada Nabi Allah Dawud dan Nabi Allah Isa. Jadi hadirin, adzalika bima asaw, sebab mereka bermaksiat, wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Jadi alhamdulillah, summa alhamdulillah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak melaknat daripada umatnya. Alhamdulillah, sebab umat terdahulu Bani Israel, mereka itu dilaknat oleh Allah sebab atas lisan daripada Nabi Allah Dawud dan Nabi Allah Isa. Kenapa kok dilaknat oleh nabinya mereka sendiri? Sebab mereka asal bermaksiat, wakanu ya'tadun, dalam bermaksiat mereka melampaui batas. Nabi mau dibunuh, nabinya dikejar-kejar mau dibunuh. Maksiat terang-terangan tanpa ada yang menegur. Kenapa kemudian wakanu, dan mereka juga memiliki sifat
la yatanahawna 'anil munkar fa'alu. Mereka tidak ada sedikit pun untuk mencegah daripada kemungkaran dan mereka melakukan kemungkaran tersebut. Labisa ma kanu yaf'alun. Maka seburuk-buruk tempat kembali seburuk-buruk daripada kelakuan apa yang mereka daripada lakukan. Jadi hadirin, umat terdahulu itu terlaknat karena tiga hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah asau, mereka bermaksiat kepada Allah. Dalam bermaksiat mereka ya'tadun, melampaui daripada batas, tidak wajar lagi. Sebab nabinya sendiri mau dibunuh. Kemudian yang ketiga, yang paling penting adalah dan mereka tidak ada rasa untuk mencegah salah satu di antara yang lainnya untuk perbuatan daripada munkar. Ini Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka dan Allah Subhanahu wa taala melaknat daripada mereka. Alhamdulillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah ana wa man ittaba'ani fa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah, aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, ala basirah, atas dalam keadaan yang nyata. Ana, siapa ana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku, wa man ittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku. Dalam Al-Quran tegas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dengan hati yang tulus, dengan niat yang baik, dengan pikiran yang benar, maka ada aturan-aturan dakwah tersebut, termasuk di dalam daripada hukum syariat. Hukum syariat dalam Al-Quran itu panjang ceritanya, tetapi kisahnya seperti ini, yaitu daripada kalau dalam isyarat orang itu mengerti, dikasih isyarat dalam daripada untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dia dikasih isyarat mengerti, maka tidak perlu dengan kekerasan, tidak perlu dengan daripada kasar. Artinya sesuai dengan daripada syariat. Kalau daripada mereka yaitu melanggar daripada syariat, nah ini cerita hukum syariatnya, hukum yang Nabi SAW terapkan daripada Allah dalam Al-Quran. Kalau mereka pakai isyarat, cukup pakai isyarat. Kalau tidak, maka dengan daripada kasar sedikit itu tidak apa-apa. Sebab hadirin, terkadang kasar itu adalah penyelamatan bagi orang tersebut. Sifat kasar itu kadang, ini kalau tidak bisa dikasih isyarat, tidak bisa ditegur, tidak bisa, kemudian melanggar hukum syariat. Kadang kasar itu merupakan daripada penyelamatan. Contoh, orang tuli sama orang buta, orang tuli sekaligus buta, ada di tengah jalan mau ditabrak sama mobil Nissan. Kemudian ada orang lari mau menyelamatkan, tapi menyelamatkannya, Pak, pinggir sebentar Pak. Ini tuli, di Jawa masih ada mobil di belakang sampean, yang meninggal berdua sudah ditabrak. Kenapa? Kelawasan. Artinya ini darurat, harus daripada cepat diselamatkan. Bagaimana caranya? Ditendang kah? Didorong kah? Ya bujur, dia pertamanya sakit, dia jatuh. Tapi kalau dia tahu kenapa dia jatuh, kenapa dia sakit, maka dia akan berterima kasih, sangat terima kasih kepada orang yang mendorong. Kenapa? Sebabnya ini penyelamatanku. Sebabnya dengan aku didorong itu, aku selamat daripada bahaya yang lebih besar. Nah, begitu juga ketika kita mencegah, melakukan kepada saudara kita, ada yang orang daripada yang bermaksiat atau dia daripada mungkar, kemudian dengan cara yang halus. Kalau tidak bisa, dengan daripada teguran. Kalau masih tidak bisa,
ya dengan kasar sedikit, supaya dia mengerti, supaya dia selamat dengan daripada yaitu apa yang mereka lakukan. Semisal daripada tersebut. Makanya Nabi SAW bersabda bahwa Rasulullah SAW, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Kalau kalian melihat perbuatan mungkar di depan kalian, nah ini hadirin, melihat mungkar ini bukan katanya ya. Kita harus pahami, ketika melihat mungkar di depan mata. Kalau katanya itu beda cerita. Kita tidak ada kewajiban untuk daripada nahi amar ma'ruf nahi mungkar kepada dia. Ini katanya di malam, ini maksiat ini. Kemudian kita nahi mungkar di pagi hari. Itu bukan nahi mungkar, itu buka aib. Itu membuka daripada aib saudara kita. Artinya, idza ra'a, jika kamu melihat orang nahi mungkar di depan matamu langsung, maka kamu wajib, bukan sunnah, bukan dianjurkan, bukan wajib, hukumnya wajib bagi siapapun umat Nabi Muhammad SAW, falyughayyir biyadihi, untuk merubah dengan tangannya. Artinya orang, oh ini adalah yang seperti itu anak buah saya, berarti saya bisa mencegah. Kalau sampai melakukan ini terus, membuat daripada pekerjaan saya misal tidak diridhoi oleh Allah, saya akan pecat kamu. Misal dia selalu meninggalkan sholat, selalu daripada bermaksiat atau dan seterusnya, maka dia bisa merubah dengan tangannya. Takut dia akhirnya dia baik. Atau anak kita munkar, maka wajib di sana kita nahi munkar dengan tangan. Artinya dengan kekuasaan, bukan dengan tangan, bukan nempelin saja, bukan. Salah arti nanti. Dengan kekuasaan. Kalau tidak bisa, fa inna yastati fa bilisani. Kalau tidak bisa, maka dengan lisan. Oh, ini orang lebih tua daripada saya. Oh, ini orang lebih tinggi daripada saya. Maksudnya dalam segi apapun. Oh, saya dengan lisan. Diomongin, Pak, ini diomongin lisan. Fa illam yastati, kalau tidak bisa dengan lisan, dengan tangan, fa biqalbi, maka dengan hatinya. Wadzalika ad'aful iman, dan ini merupakan daripada paling rendahnya iman. Jadi ketika ada orang di depan kita berbuat munkar, kemudian dia bisa pakai tangan, tidak bisa, maka dengan lisan. Tidak bisa masih dengan lisan, maka setidaknya dengan hati ingkar, saya tidak suka atau saya mungkar dengan perbuatan maksiat tersebut. Mungkar. Kalau tidak mungkar, berarti dipertanyakan iman kita ada atau tidak ada. Ada orang berbuat mungkar di depan kita, ada apa-apa, biarkan bisa nanti tobat seorang. Ada apa-apa, ini kayak ini, sudah biasa. Tanya iman dalam hati kita masih ada atau sudah tidak ada. Sebab paling rendahnya iman yaitu ketika daripada orang mungkar dengan hati. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa selalu daripada diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan daripada amar ma'ruf dan nahi munkar, diberi